Taeyong, aku sudah baik-baik saja. Aku sudah minum obatnya, sudah sarapan, sudah. Taeyong membuatkan sarapan. Benarkah? Ternyata dia punya hati juga. Taeyong menatap Jongkok dan Ian dengan tajam. Dia merasa marah, rasanya seperti terbakar. Terlebih sekarang Jongkok seolah menyita waktunya untuk merawat Ian. Jongkok menggeser posisi. Jongkok mengobrol dengan Ian, mereka terlihat ceria. Sebenarnya Ian merasa tidak enak dengan Taeyong. Dia memikirkan perasaan Taeyong. Jongkok adalah adik ipar yang seharusnya dia menjaga jarak dengan Jongkok. Ian, aku pulang dulu. Jika ada waktu, aku akan berkunjung lagi. Jika ada apa-apa, kau bisa menghubungi aku. Ian merasa terkejut saat Jongkok mencium keningnya dengan mendadak. Kemudian pria itu tersenyum lalu masuk ke dalam mobilnya. Taeyong melihat kejadian itu, amarahnya sudah memuncak. Bahkan Ian diam saja saat Jongkok menciumnya. Sikap Jongkok semakin kurang ajar. Ian masuk ke dalam rumahnya. Dia melihat Taeyong yang sudah rapi. Pria itu menuruni anak tangga dan sepertinya mau pergi. Taeyong mau kemana? Bukan urusanmu. Ian berlari ke arah Taeyong dan memeluk tubuh Taeyong dari belakang, membuat tubuhnya membeku di tempat. Dia merasa terkejut. Kumohon Tae, jangan pergi kali ini. Aku mohon, aku tidak ingin sendirian di rumah ini. Taeyong merasa kinerja otaknya tak berfungsi dengan baik. Dia hanya diam di tempat tanpa membalas pelukan Ian. Aku tahu kau marah pada Jongkok. Seharusnya aku bisa menjaga sikap. Seharusnya aku bisa lebih menjaga jarak dengan Jongkok. Maafkan aku. Aku bahkan tidak peduli siapa yang memelukmu atau menciummu, karena itu bukan urusanku. Ucapan Taeyong kembali berhasil menusuk ulu hati Ian dan memeluk pelukan itu mengendur seketika. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan hatinya. Beribu kali hatinya bahwa dia tidak akan jatuh cinta kepada Ian dan tidak akan pernah. Tapi nyatanya sekarang dia memikirkan gadis itu. Taeyong membanting setirnya dengan kuat, kemudian dia memajukan mobilnya dengan kencang meninggalkan Ian sendirian di rumah. Hatinya sakit, perasaannya terluka. Taeyong berkali-kali memukul hatinya dengan telak. Ian merasakan perasaannya sesak. Dia sungguh tidak sanggup apa yang harus dilakukannya saat ini. Dia telah terjebak dalam sebuah pernikahan yang gelap dan akan berujung menyakitkan. Ian menangis sepanjang malam sampai dia tidur, dan waktu menjelang pagi, dia tidak kuat lagi. Ian merasa lelah. Dia pasrah, dia selalu mengalah dan membiarkan Taeyong selalu bersama Jenny. Dia berharap Taeyong meliriknya, namun nyatanya miris.
Theo mengenyahkan Yen jauh-jauh dari pikirannya. Dia berada di tempat Jenny, pikirannya kalut. Bahkan Theo menolak sentuhan yang diberikan. Gadis itu, Theo teringat dia meninggalkan Yen sendirian dan Theo yakin pada gadis itu baik-baik saja. Theo akan pulang nanti, tidak sekarang. Ian mencuci piring dan membesarkan rumahnya. Dia mendengarkan headset atau melakukan apapun yang membuatnya melupakan Taeyong. Jika ia nekat, dia bisa saja pergi jalan-jalan ke kota. Dia pergi dari tadi malam dan tidak pulang sampai sekarang. Dia meninggalkanmu sendirian di rumah ini. Ian tersenyum miris. Itu adalah hal biasa, Jong. Kau tidak perlu merasa heran. Kau tahu sendiri Taeyong tak mencintaiku. Jawab Ian santai. Jong tak ambil pusing soal Taeyong yang pergi tak lama. Tidak pernah lamanya pun tidak masalah, yang jelas ini kesempatan besar bagi Jongkok bisa berduaan dengan Ian. Namun Jongkok merasa prihatin. Kenapa gadis cantik ini sebagian harus dijodohkan dengan Taehyung? Ian berpikir sejenak. Dia sudah lama mendekam dalam rumah ini dan sangat membosankan. Dan berpikir panjang, Ian mengiyakan ajakan Jongkok bersetan jika Taehyung tahu Ian tak peduli, sedangkan pria itu tak memikirkannya. Baiklah Jongkok, bawa aku jalan-jalan. Jongkok tersenyum senang. Dia tidak akan menyangka Ian akan mengiyakan ajakannya. Memang keterlaluan mengajak istri Hyungnya sendiri jalan-jalan, tapi apa boleh buat, Jongkok tidak bisa menahannya. Gadis seperti Ian terlalu sayang untuk disia-siakan. Setelah dirasa sudah beres, Ian turun ke bawah untuk menemui Jongkok. Ian turun dari tangga. Jongkok pangling melihat gadis itu sangat cantik. Ian tampak berbeda, natural saja sudah cantik, apalagi jika dipoles gadis itu terlihat sempurna. Betapa bodohnya Taeyong menyanyiakan gadis seperti Ian dan memilih wanita murah. Ian tahu dia tidak bodoh. Jongkok menunjukkan tertarik kepadanya secara terang-terangan melalui perhatian, tatapan, dan rasa peduli. Pria itu Ian membuat semakin kagum dengan Jongkok. Jongkok membawa Ian menuju ke Lotte Mart, salah satu mall terbesar di Seoul. Jongkok tak terhenti menggenggam tangan Ian. Ian melihat Jongkok. Saat ini mereka terlihat seperti pasangan kekasih. Ian menarik tangannya tapi tidak enak.
beberapa pasang mata melihat ke Yan dan Jongkok dengan pandangan iri. Jongkok membantu Yan memilihkan pakaian dan dress yang cocok untuk pada situ. Jongkok dan Yan terlihat seperti sepasang kekasih yang sangat sempurna. Setelah berkeliling lote, Jongkok mengajak Yan makan siang di sebuah kafe. Jongkok memesan banyak makanan. Jongkok tersenyum melihat tatapan berbinar Yan terlihat terhadap makanan yang tersaji di depannya. Yan menyantap makanan itu dengan semangat. Kau harus makan, aku tak mau kau sakit setelah ini, oke? Buka mulutmu. Yan menyodorkan sepotong kimbap ke mulut Jongkok. Jongkok tersenyum lalu menerima suapan dari Yan tersebut. Ternyata jika disuapi olehmu, rasanya lebih enak. Yan hanya tertawa berkat Taehyung. Yan sedikit melupakan Taehyung. Jan, sepertinya aku harus pulang sekarang. Nanti aku akan menemuimu lagi. Theo mengecupi Jenny lalu pergi meninggalkan gadis itu. Pasti itu gara-gara istrinya. Lihat saja, Taehyung, kau tidak akan bisa bahagia bersama istrimu. Itu tidak akan pernah. Jongkok tahu bahwa Yan menyembunyikan tentang keburukan Taehyung darinya. Jongkok merangkul bahu Yan. Dia tidak menganggap lagi Yan seperti kakak iparnya. Dia tidak peduli jika mereka bercerai. Jongkok siap menikahi Yan kembali dan membuat Taehyung menderita dengan pilihannya yang salah. Taehyung membeli satu paket mawar merah. Dia benar-benar ingin minta maaf dengan Yan. Kali ini Taehyung tidak akan bimbang lagi. Dia akan memutuskan semuanya segera dengan cepat. Dia memilih Jenny atau Yan. Sudah 3 bulan mereka menikah. Taehyung bahkan belum pernah sekalipun dia menyentuh istrinya itu. Jongkok selalu berani mengganggu Yan secara terang-terangan, membuat Taehyung naik darah. Taehyung menyaringi Jongkok tidak akan semudah itu mendekati Yan. Yan adalah istri sahnya. Dia hanya cukup membuat Yan hamil anaknya, maka Jongkok akan mundur. Taehyung tahu Jongkok betul licik. Dia tidak pernah akur. Tujuan Jongkok saat ini merebut Yan. Taehyung merasa panik. Dia menelpon gadis itu. Nomornya tidak aktif. Dia sudah malam. Kemana Yan pergi malam-malam? Suara dan ruman mesin mobil di pekarangan rumahnya membuat Taehyung melirik ke bawah. Sekarang Taehyung sedang berada di balkon atas rumah, dan betapa terkejutnya Taehyung saat melihat Yan keluar dari mobil bersama Jongkok.
Taeyong lalu menarik tangan Ian dan memeluknya, membuat gadis itu kaget. Dan kemudian Ian meraskan bibir Jungkook lah. Lebih parahnya, Taeyong dengan lembut. Ian ingin mendorong Jungkook, namun Jungkook menarik tangan Ian dengan lembut dan dalam. Mereka dan akhirnya Ian melihat Boy yang menghanyutkan itu.